yang dibaca kemarin. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa akan mengambil tanggung jawab untuk dua perkara, bahwa ia tidak akan menyalahgunakan keduanya, yaitu apa yang ada di antara dua bibir percakapan dan apa yang ada di antara dua belah kaki, yakni kemaluan, maka aku jaminkan untuknya jannah. Hadis lain menyatakan bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena dua perkara ini. Sebuah hadis menjelaskan bahwa ada orang yang mengucapkan suatu perkataan karena ingin membuat orang tertawa atau sedikit gembira karena kelucuannya, tetapi akibatnya ia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam yang jauhnya seperti bumi dan langit. Sufyan As-Saqafi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, perkara apakah yang paling engkau takutkan atas umatmu? Rasulullah SAW memegang lidahnya sendiri lalu bersabda, ini yang maksudnya adalah lidah. Di samping itu masih banyak lagi riwayat yang menjelaskan hal ini dengan berbagai cara. Sementara itu kita sangat lalai dengan perkara ini. Sesungguhnya manusia harus senantiasa menyadari bahwa perkataan yang diucapkannya walaupun tidak mendatangkan faedah apapun, sekurang-kurangnya ia harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam musibah dan bahaya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah alaih adalah seorang imam hadis yang fikih yang terkenal. Ia berkata, aku telah melakukan suatu dosa yang menyebabkan aku kehilangan taufik salat tahajud selama 5 bulan. Seorang bertanya, apakah dosa itu? Ia menjawab, melihat salah seorang menangis, aku menyatakannya dalam hati bahwa orang itu memiliki sifat riya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hal ini adalah perkataan sia-sia yang diucapkan di dalam hati, padahal kita suka melakukannya dengan suara keras mengenai orang lain secara terang-terangan tanpa alasan yang benar. Sekiranya kita bermusuhan dengan seseorang, kita tidak ragu-ragu untuk mengumpat dan menusukainya. Kebaikannya dipandang sebagai aib di sisi kita, sedangkan keburukannya kita besar-besarkan. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada orang yang pemaaf, dan barang siapa merendahkan diri karena mencari ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya derajat yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas berisi 3 hal. Pertama, orang yang bersedekah walaupun lahirnya kehilangan harta, tetapi hakikatnya hartanya tidak berkurang. Bahkan balasannya adalah pahala yang besar di akhirat, sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Di dunia pun akan mendapat balasan seperti diterangkan dalam hadis dalam ayat 14 yang lalu. Demikian juga dalam ayat ke-20 bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi balasan kepada setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Dalam keterangan ayat itu juga telah diterangkan beberapa sabda Rasulullah SAW yang mendukung hal itu. Dan pada hadis kedua di atas terdapat sabda Rasulullah SAW bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, ya Allah, berilah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya, dan berilah kebinasaan kepada orang yang bakhil. Abu Hafsah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku menerangkan 3 hal dengan bersumpah, dan setelah itu 1 hal yang khusus aku akan memberitahu kamu sekalian. Hendaklah kamu menjaganya dengan baik dan mengingatnya. 3 hal yang
mengenainya aku bersumpah. Pertama, harta seorang tidak akan berkurang karena sedekah. Kedua, barang siapa dizalimi dan dia bersabar, maka karena kesabarannya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kehormatannya. Dan yang ketiga, barang siapa meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kemiskinan baginya. Sekarang aku beritahukan suatu hal yang khusus agar kalian menjaganya, yaitu di dunia ini terdapat 4 jenis manusia. Pertama, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan ilmu dan harta. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hartanya tidak membelanjakan hartanya dengan cara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menggunakan hartanya untuk mengukuhkan silaturahmi. Dengan hartanya ia melakukan amalan-amalan baik karena Allah Subhanahu wa taala, serta menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia inilah yang mempunyai derajat yang paling tinggi. Manusia yang kedua, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan ilmu tetapi tidak diberi harta. Niatnya benar, ia berkeinginan kalaulah ia memikirkan harta seperti si bulan, maka ia akan mendapatkannya dengan menggunakannya untuk amalan-amalan baik. Maka karena niatnya yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala yang sama seperti jenis pertama tadi. Kedua jenis manusia di atas adalah sama derajat, sama dalam segi pahala. Ketiga, seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala memberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Dia melakukan kesalahan dengan hartanya, tidak membelanjakannya pada tempatnya, misalnya untuk sesuatu yang sia-sia, poya-poya, bersenang-senang dan sebagainya. Dia tidak takut kepada Allah dengan hartanya, tidak bersilaturahmi dan tidak juga membelanjakan hartanya mengikut tuntunan yang hak. Orang seperti ini pada hari kiamat akan berada dalam kedudukan paling rendah. Dan yang keempat adalah orang yang tidak diberi harta, juga tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeinginan bahwa jika ia memiliki harta, maka ia akan menggunakan seperti orang yang jenis ketiga tadi. Maka ia akan memperoleh dosa karena niatnya yang buruk dari segi dosa. Jenis ketiga dan keempat adalah derajat yang sama rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini sahih dalam kitab Misbah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Apabila seorang mengulurkan tangannya untuk memberi sedekah, maka sebelum sedekah itu sampai ke tangan penerimanya, ia telah sampai ke tangan kudrat Allah yang Maha Suci, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta kepada yang lain, padahal tanpa memintanya pun ia sudah mencukupi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kefakiran baginya. Dalam kitab At-Tauhid, Qais bin Sila Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saudara-saudaraku telah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku banyak memboroskan dan membelanjakan hartanya, padahal pada tempat yang tidak layak. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya telah mengambil bagian dari kebun saya, dari bagian itu telah saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian untuk melayani tamu-tamu saya. Maka Rasulullah SAW menepuk dadaku dengan tangannya yang mulia, lalu bersabda sebanyak 3 kali, teruskan perbelanjaanmu itu, Allah Subhanahu wa taala akan membelanjaimu. Setelah itu tidak berapa lama kemudian, ketika aku berjihad, aku telah memiliki kendaraan sendiri
dan dibandingkan dengan saudara-saudaraku, akulah yang paling banyak hartanya dari kitab At-Tauhid. Dan Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tiba kematianmu, dan bersegeralah kamu dalam amalan-amalan baik sebelum datang kesibukanmu dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui banyak zikrullah serta memperbanyak sedekah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dengannya kamu akan diberi rezeki, kamu akan dibantu, dan kerugianmu akan digantikan." Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah bantuan rezeki melalui sedekah." Di dalam hadis lain dinyatakan bahwa sedekah menjadi asbab rezeki diturunkan. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa sedekah dapat menyebabkan rezeki bertambah. Sedikit lagi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 perkara, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku bersumpah mengenai 3 perkara ini. Yang pertama, dengan sedekah harta tidak akan berkurang, maka berbanyaklah sedekah. Yang kedua, hamba Allah Subhanahu wa taala yang dizalimi, jika memaafkan orang yang dizaliminya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Yang ketiga, tidak seorang hamba membuka pintu meminta-minta sedekah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu-pintu kemiskinan." Dari Abu Salmah radhiyallahu anhu juga telah diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Sedekah tidak menyebabkan harta berkurang, jadi berikanlah sedekah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik dengan segera." Habib Ajmi rahmatullah alaih adalah seorang waliullah yang terkenal. Suatu ketika istrinya telah menyiapkan tepung gandum untuk membuat roti, lalu pergi ke rumah tetangganya untuk meminta api. Ketika itu juga datanglah seorang peminta sedekah. Habib rahmatullah alaih kemudian memberikan tepung tadi kepada si peminta itu. Istrinya telah pulang dengan membawa api, tetapi didapatinya tepung tidak ada. Lalu bertanya, "Di mana tepung itu?" Suaminya menjawab, "Tepung itu dibawa pergi untuk dimasak." Istrinya tidak percaya dan bertanya berkali-kali, sehingga terpaksa ia menjelaskan, Aku sudah memberikan tepung itu. Aku sudah memberikannya kepada peminta sedekah." Istrinya berkata, "Subhanallah, hanya tepung itulah yang ada di rumah kita. Kini tidak ada lagi yang dapat kita makan. Kita juga memerlukan makanan." Belum selesai istrinya berkata, tiba-tiba datanglah seorang membawa mangkuk besar dipenuhi gulai daging bersama roti yang banyak. Lalu ia berkata, "Begitu cepat tepung itu sudah menjadi roti, gulai pun datang sebagai tambahan." Raudatul Yahin. Peristiwa seperti ini telah banyak terjadi, tetapi karena kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat merasakan bahwa nikmat ini datang sebagai balasan dari sedekah kita. Kemudian kemungkinan besar kita akan mengatakan bahwa kejadian seperti itu hanya kebetulan belaka, padahal benda itu akan datang sebagai balasan dari sedekah kita. Demikian dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita dengar ini semoga bisa kita amalkan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedekah bisa kita jadikan sebagai hobi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik di sisinya. Mungkin Ustaz tidak datang hari ini, untuk sudah tutup dengan tasbih pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.